dan minyak sebagai fase luar. Nah, ya, jadi yang ada di sebelah kiri itu namanya fase dalam. Yang ada di sebelah kanan itu fase luar, dan fase luar itu jumlahnya lebih banyak daripada fase dalam. Ya. Oke, ada lagi ini WOW nih ya. WOW. Nah, berarti ini tipenya ganda. Jadi emulsi tipe ganda. Kalau ini tipe emulsi standar. Jadi hanya ada dua fase aja, minyak sama air. Minyak di dalam air atau air di dalam minyak. Nah, tapi ini ada tipe ganda nih. Air di dalam minyak, di dalam air lagi. Jadi ada air dilindungi di minyak, terus lalu ada air lagi. Nah, ini namanya tipe ganda. Ya. Yang jelas fasenya cuma ada dua, minyak dan air. Nah, tadi yang sudah saya bicarakan, ya salep, pasta, krim, dan gel. Sudah sangat padat. Sudah di aplikasinya di kulit, atau biasa kita sebut dengan topikal. Oke, ini definisi krim dari literatur yang lain ya. Nanti dibaca saja. Ya. Ini sejarah singkat dari krim. Mengandung air, ada minyak, ya, ada lilin. Ini juga sama. Ini tadi ya, tipe krim. Oil in water, berarti kalau disingkat OPERW ya. Oil in water. Oh, berarti kalau oil in water, waternya yang banyak. Nah, kalau airnya banyak berarti sifatnya hidrofilik, menyukai air atau bisa bercampur dengan air. Kebalikannya, kalau water in oil atau WPO, oilnya yang banyak. Kalau oil yang banyak berarti berminyak. Nah, jadi dia sifatnya nanti berminyak atau tidak bisa bercampur dengan air, ya, hidrofobik. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi kalau bikin krim itu tergantung tipenya, ya. Kalau tipe yang pertama oil in water, lebih mudah dicuci dengan air. Tapi kalau water in oil, lebih banyak minyaknya. Nah, ini sama ya. Jadi ini karakternya, sifat-sifatnya. Kalau oil in water seperti apa? Ini dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesianya. Ini apa namanya? Sifat-sifatnya. Nah, ini contohnya. Krim fluosinolon asetonit. Nah, semester depan kalian membuat seperti ini nih. Nanti kita lihat ya, formula krim tuh terdiri dari apa saja selain zat aktif. Nah, nanti misalkan kalian membuat krim fluosinolon asetonit, ini kan zat aktifnya. Nah, nanti kalian suruh cari basisnya, terus bahan-bahan tambahan lain yang harus dimasukkan ke formula krim tersebut. Nah, itu praktikum semester depan. Ini sama ya. Oke, tadi ada yang ketinggalan. Krim itu dapat diencerkan dengan fase luarnya. Jadi misalkan tipenya tipe oil in water. Oke, ini. Nah, misalkan oil in water bisa kita encerkan dengan airnya pakai fase luar. Yang minyak di dalam air, bahasa Indonesia aja deh, minyak dalam air bisa diencerkan pakai air, pakai fase luarnya. Begitupun kebalikannya. Kalau air dalam minyak kita encerkan dengan minyak pakai fase luarnya, gitu ya. Jangan pakai fase dalam, nanti nggak homogen. Nah, ini kalau dilihat di mikroskop ya seperti ini. Ini ada apa namanya butiran-butirannya. Nah, ini yang garisnya lingkaran berwarna hitam adalah emulgator nih, ya emulgator. Emulgator itu mencegah supaya air sama air tidak saling bersatu. Jadi kalau air sama air bersatu nanti lingkarannya bukan lingkaran, tetesannya menjadi lebih besar sehingga emulsinya menjadi tidak stabil. Ini teori terjadinya emulsi, ini adanya di emulsi ya. Jadi kalau dilihat butiran-butiran emulsi seperti ini, karena kan dia tetesan, bentuknya tetesan. Kalau suspensi kan ada zat padatnya, kalau ini semuanya cair. Air itu cair, minyak juga cair. Nah, sama seperti ini. Nah, ini air, ini minyak, nah, ini emulgatornya menjaga. Oke, berikutnya ada jenis krim. Nah, kalau jenis krim itu tergantung dari formulanya, ya kita lihat, dan tergantung mau bekerjanya di mana. Contoh adalah pertama adalah sterol krim. Ya, sterol krim adalah air dalam emulsi minyak di mana emulsinya adalah lemak wol atau lemak bulu domba. Nah, lanolin contohnya Repsani. Ada lagi sabun krim. Oke, berarti dia pakai emulgatornya dari golongan sabun, pakai trietanoamin atau biasa disingkat TEA. Ya, proses penyabunan seperti itu. Oke, berikutnya ada lagi anionik. Nah, berarti dia pakai emulgatornya golongan anion. Kalau kationik pakai golongan kation. Jadi tergantung pemilihan emulgatornya.
Ada lagi yang ada anion, ada kation, ada non-ion, berarti nggak termasuk ion. Nah, seperti itu. Ada lagi krim bivalen, berarti apa namanya? Emulgatornya muatannya 2 bivalen, valensinya golongan 2. Ada yang bivalen, ada yang monovalen. Ya. Berikutnya lagi ada vanishing cream. Nah, vanishing cream biasanya digunakan untuk krim-krim pembersih. Nah, ketika digosokkan atau ke kulit akan menghilangkan. Jadi biasanya untuk apa? Skincare ya, untuk kecantikan. Nah, pakai basisnya vanishing cream. Vanishing cream ada di mana? Ada di buku standar ya. Vanishing cream itu isinya apa saja. Nah, ini penggunaan krim ya, ada yang untuk obat, ada yang untuk kosmetik ya. Misalkan kalian sering berenang, tiba-tiba pipinya ada flek-flek putih jamur, nah itu namanya pakai krim obat karena menggunakan krim yang mengandung bahan obat ya, contohnya miconazole cream misalkan. Lalu krim kosmetik, mukanya nggak apa-apa gitu ya, mukanya mulus, nggak jerawatan, tapi katanya pingin lebih cerah. Nah, biasanya yang perempuan-perempuan datanglah ke skincare atau datang ke klinik-klinik kecantikan pakai krim kosmetik. Nah, ini biasanya krim itu banyak digunakan untuk kosmetik ya. Jarang kosmetik itu dibuat dalam bentuk salep, bahkan nggak ada kayaknya ya. Nah, ini tadi komponen penyusun krim. Nah, jadi kalau nanti kalian diminta untuk membuat krim fluosinolon asetonit. Nah, yang pertama yang kalian cari adalah zat aktif. Oh, zat aktif nggak usah dicari, udah dikasih ya. Yang kalian cari basisnya, bukan zat aktifnya. Oke, zat aktifnya sudah diberikan sama dosen biasanya, ya dosen pengampu mata kuliahnya. Oke, setelah itu kamu tak baca zat aktif itu gunanya untuk apa, cara kerjanya di mana. Nah, dengan cara seperti itu baru bisa ditentukan, oh saya mau pakai basis yang mana supaya tercapai efeknya, gitu ya. Lalu kita lihat, zat aktif adalah zat atau bahan yang ditujukan sebagai obat. Ya bentuknya bisa berbentuk serbuk atau padat, bisa semi solid atau cair. Tapi ada juga krim tidak mengandung bahan obat. Ya, jadi hanya basisnya aja. Itu biasanya ya, krim-krim bayi ya, baby cream. Lalu ada lagi, saya lupa namanya apa ya, biokrim ya kalau salah. Itu dia tidak mengandung obat, ya hanya mengandung basis krim saja. Nah, biasanya untuk melembabkan kulit yang kering. Oke, selain zat aktif, kalian juga diminta untuk menentukan basisnya. Nah, tadi ya mau pakai basis apa ya? Basis krimnya mau pakai anion kah, kation kah, non-ion atau yang lain, nah, silakan. Nah, basis bertindak sebagai pembawa ya. Gunanya apa? Untuk mengantarkan obat dan memberi sifat emolien dan pelumas pada persiapan. Jadi ini contohnya. Mau kerjanya di mana zat aktifnya? Oh, pilihlah basis yang bisa mengantarkan zat aktif itu terpenetrasi ke dalam kulitnya. Ya, di sini contohnya ada lanolin, ya, ada kolesterol, ada minyak lemak dan lain-lain. Katanya krim, tapi kok ada minyak, ada salep. Tadi kan saya bilang krim itu suatu emulsi, jadi ada fase minyak, ada fase airnya. Oke, yang ketiga adalah bahan tambahan. Nah ini bahan-bahan apa saja yang perlu ditambahkan supaya krimnya menjadi lebih baik. Yang pertama antioksidan. Nah ini contoh bahan obatnya. Ada tocopherol, ada BHA, BHT, ya ada vitamin C. Nah gunanya apa sih antioksidan ini? Untuk mencegah terjadinya oksidasi. Ya sehingga bahan obatnya lebih stabil. Yang kedua adalah buffer. Nah, buffer ini bukan baper ya, buffer. Buffer itu hubungannya sama pH ya. pH kulitnya berapa, terus zat aktifnya pH-nya berapa, nah itu harus sama. Nah, si buffer itu gunanya untuk mempertahankan pH-nya supaya tidak berubah, tetap di situ angkanya. Ya, pH kulit 4,5 sampai 6, nah dijaga jangan sampai di bawah 4,5, jangan sampai di atas 6. Nah ini contoh yang bisa digunakan untuk buffer. Nah ini nanti kalau pas praktek dibuka lagi ya materi teorinya. Siapa tahu kan ada kira-kira buffer sitrat, cari di buku literatur. Buffer sitrat itu nama resminya apa? Kalau digunakan untuk buffer itu ada konsentrasi berapa gitu. Nanti kalau praktek udah lupa lagi deh materi teorinya. Oke, yang ketiga adalah chelating agent atau chelat. Ya, chelat itu gunanya untuk mencegah terjadinya reaksi antara sediaan dengan logam-logam yang ada di wadah. Ya, jadi di sini untuk mengikat ion logam, ya, supaya dia tidak bereaksi antara zat
krimnya dengan wadah. Nah, ini contohnya. Na2-EDTA biasanya bisa digunakan EDTA dalam bentuk Na atau bisa ditambahkan asam sitrat. Tadi EDTA, sekarang kita ke ini dia. Emulsifying agent ini wajib ya. Emulsifying agent itu gunanya atau nama lainnya adalah emulgator ya, supaya menyatukan antara dua fase yang tidak pernah saling bercampur gitu ya. Jadi minyak sama air sampai kapanpun nggak bisa bercampur kalau tidak ada emulsifying agent atau biasa disebut emulgator. Nah, tadi bisa dipilih mau emulgator golongan apa ya. Tadi ada anion, kation, non-ion, ada golongan sabun dan lain-lain. Yang kelima ada humektan atau pelembut. Nah, jadi supaya krimnya lebih lembut. Nah, ditambahkan gliserin, propilen glikol dan lain-lain. Berikutnya enhancer. Enhancer itu membantu membantu bahannya untuk masuk atau terpenetrasi ke dalam kulit. Jadi untuk dibilang memfasilitasi proses difusi bahan aktif di seluruh stratum corneum. Stratum corneum itu adanya di kulit. Gitu ya. Ini ada etanol, asam oleat dan lain-lain. Pengawet ya, karena basisnya banyak airnya ditambahkan pengawet. Nah, ini pengawet yang bisa digunakan. Berikutnya thickening agent ya. Thickening agent itu bahan biasanya sih kalau krim nggak terlalu penting ya. Ini pentingnya di gel. Merupakan zat untuk meningkatkan viskositas supaya viskositasnya lebih tinggi. Jadi bisa ditambahkan thickening agent. Kalau di gel wajib karena gel biasanya umumnya cair ya. Oke, berikutnya pengaroma atau fragrance atau Corrigensia odoris. Oke, ini tadi sudah dibahas. Nah, ini teorinya. Ya, dasar pemilihan basis yang tepat ya. Pilihlah basis yang bisa mengantarkan zat aktif tersebut masuk ke atau terpenetrasi ke dalam kulit. Yang mana nih? Kulit kan banyak lapisannya. Kulit epidermis, endodermis, diadermis. Nah, efeknya lokal, sistemik. Nah, itu tinggal pemilih basisnya. Tadi sudah dasar salep emulsi. Nah, ini kalau basisnya kita lihat removable basis ya berarti dia bisa dicuci, bisa di remove ya, bisa hilang kalau ada airnya. Oke, ini contohnya. Contohnya sebentar emulsi. Ini apa namanya? Emulgator yang ideal harus seperti apa ini? Nah, kita lihat. Pertama harus mengurangi tegangan permukaan antara minyak dengan air sehingga bisa jadi bersatu. Berikutnya mencegah perpaduannya harus cepat menyerap. Ya, jadi setelah minyak sama airnya bersatu, cepat menyerap, viskositasnya dapat meningkatkan viskositas sehingga tidak lagi memerlukan tadi thickening agent. Nah, efektif pada konsentrasi rendah. Nah, ini tadi penjabarannya ya. Nanti tinggal dilihat yang anion, kation, non-ion. Nah, ini adalah karakter dari emulgator. Jadi misalkan emulgator itu angka HLB, ada namanya angka HLB. HLB itu Oke, jadi ada angka HLB. Jadi HLB itu kepanjangan dari hydrophilic lipophilic balance, yaitu angka keseimbangan antara hidrofilik dan lipofilik gitu. Jadi ada salah satu teori emulsi itu yang menyatakan angka HLB. Nah, di sini ada angkanya nih 1, 3, 3, 6 dan seterusnya. Nah, angka-angka ini memiliki arti. Jadi contoh kalau dia nilainya 1 sampai 3 dia anti foaming ya atau anti busa gitu. Dan seterusnya. Kita lihat nih, ada yang emulsifier, ada yang emulsifier. Jadi ada yang 3 sampai 6, 8 sampai 18. Jadi kalau si angka HLB-nya itu rendah, misalnya 3 sampai 6, itu biasanya tipenya WO. Ya, jadi lebih suka dengan minyak. Nah, tapi kalau angkanya tinggi, dia lebih suka dengan air. Ini adalah salah satu tipe salah satu teori terjadinya emulsi gitu ya. Ini dibahasnya di emulsi, bukan di krim. Oke, teknik pembuatan krim. Nah, ini mereview kembali ya. Jadi jangan sampai lupa kalau krim itu kita jadikan dulu dia 2 fase ya. Fase minyak, fase air. Ini fase minyak.
panaskan semua yang bisa larut dalam fase minyak, ditaruh di satu wadah, dipanaskan pada suhu sekitar sekian, 60-75 derajat Celcius, panaskan di atas water bath. Setelah itu siapkan airnya, lalu zat-zat yang dapat larut dalam air masukkan ke dalam airnya, lalu persiapan wadah untuk pencampurannya. Ya, setelah itu dicampur fase minyak, fase air, dan emulgator dicampur menjadi satu kesatuan. Nah, di sini disebut diagitasi atau diaduk. Nanti setelah dia homogen, minyak sama airnya sudah tidak misah lagi, nah itu nanti perlahan-lahan si wadahnya dingin, baik beker glass ataupun lumpang. Nanti setelah dingin dia membentuk krim yang baik. Ya, tapi kalau salah satunya tidak panas nih, fase air sama suhunya, fase minyak sama, lumpang atau beker gelasnya juga harus sama. Kalau tidak, maka tidak menjadi krim yang homogen. Uji evaluasi mutu krim sama seperti evaluasi mutu salep ya. Ada uji organoleptis, ada uji homogenitas ya. Organoleptis bisa pakai indera indera kita, bisa dilihat ya, warnanya bisa dilihat, baunya bisa dicium, bentuknya seperti apa ya, jangan rasa ya, kalau rasa itu untuk sediaan cair biasanya. Lalu uji homogenitas kita pakai bantuan kaca objek, lalu nanti diamati. Berikutnya uji pH ya, kadar keasaman pakai pH meter, ini sangat mudah sekali, tinggal diencerkan terus dicelup keluar angkanya langsung gitu ya. Oke, berikutnya uji keseragaman sediaan ya, nanti kita butuh beberapa wadah, lalu kita keluarkan. Lalu kita timbang apakah berat rata-ratanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau tidak. Sama kayak uji keseragaman saat kalian dulu pernah belajar serbuk. Sebentar. Tadi sudah. Uji stabilitas ini biasanya kita amati, disimpan beberapa saat ya. Biasanya 1 minggu sih kalau kita di suhu yang berbeda-beda. Kamar, kulkas, oven, 24 jam di kamar, 24 jam di kulkas, 24 jam di oven, pindahkan ulang lagi kamar, kulkas, oven, seminggu kemudian baru kita amati. Nah, ini uji stabilitas. Oh, ternyata krim saya berubah warna menjadi coklat, padahal aslinya putih, misalkan seperti itu. Uji aseptabilitas tuh uji kenyamanan penggunaan di kulit ya. Jadi dioleskan, lalu disebarkan kuesioner apa yang dirasakan oleh responden tersebut saat menggunakan produk tersebut. Ya. Evaluasi daya sebar ya sama ya, siapkan krimnya, lalu biasanya diberi beban berat ya, bebannya biasanya pakai anak timbangan. Setelah itu dia nanti akan melebar tuh, setelah melebar baru kita ukur pakai jangka sorong berapa diameter dari daya sebarnya. Nah, uji viskositas kita pakai biasanya kalau krim kesediaan setengah padat nggak pakai uji viskositas karena nggak kebaca nih di sini. Biasanya kita pernah, nanti kalau mau coba nggak apa-apa ya, dicoba error, jadi nggak bisa kebaca gitu karena terlalu padat ya. Mungkin kalau gel masih bisa, tapi kalau larutan, eliksir, suspensi, emulsi itu kita bisa uji viskositas. Nah, ini tergantung nanti saat praktikum ya. Kalau memang ternyata ada satu kelompok yang bisa terbaca, bisa kita pakai. Karena ketika uji viskositas, nanti hasilnya bisa kita buat diagram untuk menentukan sifat alir dari sediaan tersebut. Nah, ini contoh kasusnya ya. Jadi ini ada krim dengan formulanya. Ya, ini ada betametason sebagai zat aktif. Ini ada basis krim, ini cara pembuatannya. Oke, itu saja mungkin untuk krim. Saya lanjutkan dulu gelnya. Gel. Ada yang mau ditanyakan dulu krimnya? Nanti kalau keburu gel, ntar lupa lagi. Krim dan gel. Jadi nanti kalau praktikum semi solid, kalian ini ya, menyiapkannya seperti kalian bekerja di industri. Jadi kalian nanti membuat, misalkan tadi betametason krim. Kalian lihat deh, betametason krim itu kayak apa kemasannya. Ya, jadi kalian harus menyiapkan tubenya polos. Nanti kalian bikin etiketnya seperti etiket yang dari pabrik ya, label lah gitu ya. Terus nanti ada brosurnya, ada dusnya, siap untuk dijual, ceritanya seperti itu. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan gelnya dulu.
Krim sudah, apa gel? Sudah kelihatan slide-nya? Yellow-nya. Sudah. Ya. Oke. Oke, ini adalah sediaan setengah padat yang terakhir ya untuk UAS, untuk materi UAS dan untuk bahan di sensor. Oke, perbedaan krim dan gel. Nah, kalau sama salep mah beda jauh ya. Ya, kalau krim itu dia menggunakan basisnya yang dapat dicuci dengan air. Kalau gel dia larut di air. Jadi kalau ada air hilang tuh basis gelnya, gitu ya. Oke, di sini definisi gel adalah, nah ini definisinya, sediaan setengah padat yang dibuat dari partikel, baik anorganik, anorganik sama organik boleh saja, boleh dipilih salah satu, gitu kan. Terus berikutnya terpenetrasi oleh suatu cairan. Nah, jadi kandungan airnya mirip nih sama krim, 50-60%. Ya, krim juga sama kok, 50-60%. Hanya yang membedakan adalah apa namanya? Kalau di krim itu ada emulgator, kalau di gel ada gelling agent. Kalau tadi emulsifying agent dan gelling agent, itu yang membedakan. Jadi ketika pakai gelling agent ya jadinya gel. Ketika pakai si emulsifying agent jadinya emulsi. Dan di gel itu apa namanya? Sistemnya satu fase bukan dua fase. Ada beberapa yang menggunakan minyak sih, tapi nggak banyak. Ya, jadi dia lebih ke air atau alkohol seperti itu. Itu yang membedakan. Oke, berarti kalau pakai anorganik sama organik dua-duanya jadi gel, ya betul. Ya, jadi mau pakai bahan-bahan yang bersifat organik atau anorganik dia tetap jadi gelling, tetap jadi sediaan gel. Nah, ini adalah definisi gel dari literatur yang lain. Kadang-kadang gel juga digunakan untuk pengobatan yang dimasukkan ke dalam dubur, ya. Contohnya mikrolat, bentuknya cair, secair itu ya gel yang dimasukkan ke dalam lubang tubuh. Ya, ini keuntungan sediaan gel nanti bisa dibaca saja sediaannya karena dia yang paling ini ya, dia yang paling nyaman dibanding sediaan setengah padat lainnya. Ini keuntungannya, sejarah singkatnya. Oke. Ini dia kriteria gel. Ya, gel itu nggak semuanya berbentuk cair. Nanti kita lihat. Ternyata ada juga gel yang keras, gitu ya, atau yang padat. Oke, ini gel itu termasuk dalam sediaan setengah padat. Jadi ada di antara tengah-tengah, padat dan cair. Nah, ini biasanya lebih baik disimpan di suhu dingin atau di suhu kulkas sehingga sediaannya sedikit lebih padat. Ini dia. Nah, tipe-tipe gel ada yang tunggal, ada yang ganda atau dua fase, ya. Tapi dua fasenya bukan fase minyak dan air ya. Nanti kita lihat. Nah, ini gel fase tunggal. Ya, jadi hanya satu fase saja. Nah, ini contohnya. Oke, misalkan karbomer dilarutkan dalam air, atau teragakan, atau CMC. Nah, itu gel fase tunggal. Oke, kalau fase dua fase atau fase ganda apa? Merupakan gel yang terdiri dari apa namanya? Ada yang partikel-partikel kecilnya, contohnya aluminium hidroksida, ya, di sediaan cair ya, berbentuk gel, ya, aluminium hidroksida. Jadi kalau untuk dua fase partikelnya lebih besar, atau biasa kita sebut dengan magma, ya mirip-mirip seperti suspensi. Nah, itu yang membedakan. Tapi tetap dia basisnya adalah air. Ya kalau di emulsi kan tadi dua fase, fase air sama fase minyak. Kalau di gel itu semua satu fase. Ya, maaf, maksudnya pelarutnya hanya air saja. Kenapa disebut dua fase? Dua fase itu ada yang berbentuk cair, ada yang berbentuk serbuk atau padat. Nah, ini contohnya gel aluminium hidroksida. Oke, berikutnya berdasarkan jenisnya ada 3, ada organogel, ada hidrogel, dan serogel. Nah, kita lihat dari bentuknya beda-beda ya. Jadi organogel, hidrogel, dan serogel. Nah, ini kalau organogel, nah, bentuknya seperti ini. Biasanya pada
minyak-minyak rambut ya, pada minyak rambut seperti ini. Ya, atau biasa kamu suka bikin jelly, nah, pada industri makanan, ini banyaknya seperti itu. Organogel. Nah ini kalau hidrogel nih. Ya jadi apa namanya? Pernah lihat bentuk seperti ini nggak? Di selain sediaan non farmasi. Pernah lihat nggak? Ada di mana? Silika gel. Silika gel. Oke, kita lihat ya. Hidrogel. Kalau ini silika gel bukan? Berarti Iya, Bu. silika gel masuk ke serogel atau ke hidrogel? Serogel. Serogel. Oke, jadi hidrogel itu biasanya ini kalau di rumah tuh suka beli apa ya? Anti lembab gitu deh kalau nggak salah. Ada satu merek bentuknya kering gitu ya. Apa namanya dibilang untuk menyerap lembab udara misalkan seperti itu. Itu ditaruh di bagian ruangan nanti dalam waktu beberapa bulan menjadi cair. Kali awalnya serbuk. Nah, itu contoh hidrogel. Jadi dia menyerap air. Nah, kalau serogel memang seperti ini. Nah, dibentuknya seperti ini atau di sini. Nah, biasanya di silika gel itu termasuk dalam serogel. Oke, berdasarkan interaksi dengan fase pendisperse atau fase yang membuat dia menjadi gel sama ya, ada liofilic yang berarti sukanya sama air, liofobik sukanya sama minyak. Ini nanti dibaca saja liofilic, liofobik. Terus sama seperti basis yang lain, gelling agent, emulsifying agent, itu yang harus kita pilih adalah yang inert atau tidak bereaksi dengan zat aktif, aman dan tidak reaktif gitu ya. Jadi nggak boleh bahan tambahan yang tadi di krim banyak tuh ada antioksidan, ada apa namanya buffer dan lain-lain, itu dia mempengaruhi zat aktif nggak boleh ya. Dia harus tidak boleh mempengaruhi zat aktifnya. Ini teori mekanisme pembentukan gel. Gel itu paling mudah dibuat ya. Jadi ketika kita sudah menentukan si gelling agentnya, kita lihat cara membuatnya gimana. Nah, biasanya sih dilarutkan dalam air panas. Ya, jadi misalkan karbomer atau CMC, nah, udah ditimbang, kasih air panas, aduk terus. Kalau di beker gelasnya tinggal diaduk, kalau di lompang tinggal digerus, atau kalau kamu males gerus dan malas aduk pakai namanya magnetic stirrer. Jadi dia alat untuk apa ya, kayak mixer ya, alat untuk mencampur secara otomatis. Udah terus diaduk, digerus sampai dia transparan. Jadi deh selesai. Setelah itu baru dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Seperti itu saja untuk pembuatan gel. Ini sama untuk pengujiannya ya, ini sifat fisiknya, uji daya sebar, uji daya lekati kulit, uji viskositas. Nah, bedanya kalau si gel ini kan dia lebih cair, jadi bisa diukur viskositasnya. Hanya untuk menggunakan, mungkin kalian sudah pernah pakai viskometer ya, di praktek fisika pernah pakai nggak? Sudah, Bu. Sudah. Pakai viskometer apa? Yang berbentuk U atau yang Brookfield? Yang U sama yang Brookfield, Bu. Oke. Kalau yang Brookfield kira-kira kita butuh sediaannya sedikit atau banyak? Yang Brookfield yang ada spindle-nya yang dicelupkan. Jangan coba diingat-ingat. Waktu itu mau ngukur viskositas apa pakai Brookfield? Ada yang ingat? Nggak terlalu banyak, Bu. Oh, banyak. Setengah beker gitu deh. Setengah beker. Bekernya beker yang berapa? Bekernya beker yang berapa mili? Oke, yang jelas kalau kita mau ngukur viskositas gel nggak bisa pakai yang berbentuk U atau nggak bisa pakai yang apa namanya viskometer itu viskometer Oswald ya. Nah itu nggak bisa pakai itu karena kan dia harus disedot pakai apa namanya pipet ya. Nah kita biasanya pakai pakai viskometernya yang Brookfield. Nah kalau Brookfield itu si spindle-nya harus tercelup, jadi sediaannya harus sedikit lebih banyak gitu dibanding pakai yang Oswald. Jadi
Nanti kita perhitungkan kalau mau uji viskositas ya harus cukup untuk mencelupkan si spindle-nya supaya bisa terbaca. Itu ya. Uji viskositas atau kekentalan. Oke, berikutnya ini ada fenomena sineresis. Jadi sineresis itu adalah salah satu ketidakstabilan dari gel. Jadi bisa dikatakan gelnya rusak seperti itu. Ya, cairannya berkumpul pada permukaan. Jadi sudah tidak stabil lagi sineresis. Oke, ini tadi teori pembentukan gel ini secara teori ya. Tadi secara praktikumnya. Oke, yang pertama absorpsi pelarut, jadi dilarutkan ke dalam pelarutnya. Lalu ada teori jaringan 3 dimensi dan orientasi pelarut. Nah, kita lihat. Ini kalau dilihat di mikroskop nih bentuknya. Yang serogel tadi silika gel. Bentuknya seperti ini. Ya. Terus berikutnya ini kalau menggunakan bahan apa namanya? Yang kering. Seperti ini. Jadi ini bentuknya seperti ini kalau yang serogel tadi. Nah, kalau yang ini ada yang seperti ini juga menggunakan prekursor. Nah, lebih apa ya? Lebih memisah ya, tidak bertumpuk-tumpuk gitu kalau dilihat di mikroskop. Ini biasanya dilihat di mikroskop ya seperti ini. Oke, ini adalah contoh kita lihat. Ini tidak terjadi hidrolisis ya. Atau hidrolisis itu artinya hidrolisis berarti dia bisa bereaksi dengan air atau pecah ikatannya gitu ya. Ikatan airnya pecah gitu. Ya, ini setelah 3 jam, nah seperti ini, setelah 6 jam dan setelah 18 jam. Ini menggunakan agar-agar. Agar-agar yang kita makan, iya betul. Ya, karena agar-agar itu adalah CMC, karboksimetil selulosa. Jadi kenapa kalau makan agar-agar, misalkan kalau makan agar-agar kenyal-kenyal gitu ya, itu bisa digunakan untuk bahan obat. Gitu. Nah, ini hanya perbandingan saja. Ada aerogel, aerogel. Ya. Nah, ini formulanya. Kita bandingkan sama krim tadi ya. Bahan aktif, checklist sama ya tadi ada bahan aktif. Ini gelling agent tadi emulsifying agent ya. Ini chelating agent ya, chelating nanti tolong dijawab ya. Di krim ada nggak bahan tersebut? Chelating agent tadi contohnya Na2-EDTA untuk mencegah terjadinya kelat, reaksi antara sediaan dengan logam-logam yang ada di wadahnya. Tadi ada nggak di krim chelating agent? Ya, ingat nggak? Ada. Hah? Ada? Atau nggak ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Yang lain jawabannya berarti tadi chelating agent nggak ada. Nanti kita lihat ya. Terus ini jawabannya berarti nggak ada. Pengawet ada nggak? Di krim? Ada. Ada. Humectan? Humectan pelembut, pelembab. Kayak gliserol, propylene glikol, contoh bahannya. Ada nggak? Yang lain? Ada nggak tadi? Ada. Enhancer untuk meningkatkan penetrasi ke dalam kulit. Ada nggak di krim? Lupa, Bu. Ada nggak? Tadi chelating agent yang berbeda. Enhancer ada nggak? Ada, nggak ada, atau nggak tahu? Mana nih suaranya? 49. Ada nggak enhancer? Ayo biar ke slide berikutnya. Ada. Ada. Berarti yang nggak ada chelating agent. Chelat. Iya, Bu. Iya, oke. Zahira doang yang ada di Zoom kayaknya nih. Oke, mari kita lihat ya Zahira ya. Oke, ini penjelasannya ya. Gelling agent itu apa gitu. Nanti tinggal dilihat. Chelating, humectan, enhancer, pengawet bahan aktif,
Nah, ini contoh formulanya. Ini kita mau buat, nah ini bisa dicontek nih nanti. Kita mau buat piroksikam. Oh, piroksikam. Ini berarti piroksikam gel. Merek dagangnya apa? Selden nih kalau salah. Selden gel seperti itu. Nah, kita lihat nih, aquapek, triethanol amin, propilen glikol, etanol, metilparaben, nggak ada minyak di sini. Nah, itu dia mau membuat jadi sediaan gel. Oke, ini contoh bahan obat yang bisa digunakan sebagai gelling agent. Gom alam atau PGA, ada karbomer, ya, ada algin, ada bentonit. Nah, kalau gom Arab itu Cumi arabicum dari alam, karbomer, algin dari ganggang laut ya. Nanti dilihat bentonit, PA, PTP, selosa dan lain-lain. Ini bisa diambil nih, nanti tinggal dilihat. Oh, kalau gom Arab itu digunakan sebagai gelling agent berapa persen? Lihatnya di buku Handbook of Excipient. Oh, pengawet itu digunakan untuk pengawet fase air atau fase minyak, berapa konsentrasinya gitu ya. Ini tadi sudah untuk gel. Nah, ini dilihat dari mikroskop ikatannya. Ini gom Arab. Penjelasannya nanti bisa dibaca. Nah, ini sudah ada nih. Tapi ini kan belum disertai literatur ya. Oh, pakai teragakan. Berapa persen? 2%. Oke, ada literatur. Dari mana? Nah, dari slide Samsol. Nggak boleh. Tuh dilihat. Ini ambil dari mana? Gitu ya. Kelatin, paragenan, pektin, karbomer. Nah, ini konsentrasinya rendah. Gelling agent. Oke, ini dia karakteristik gel dengan karbopol. Nah, ini kita buktikan nanti. Bener nggak kalau saya bikin gel pakai karbopol, viskositasnya ketemu angkanya segini. 40.000 sampai 60.000. Gitu ya. Nah, ini jadi karbopol punya satu bahan memiliki fungsinya lebih dari satu. Bisa buat emulgator, bisa untuk pada emulsi, gelling agent pada gel, suspending agent, dan bahan perekat pada tablet. Nanti ketika praktikum solid. Nah, ini konsentrasinya berbeda-beda. Nah, strukturnya kayak algin. Ada algin. Bentonit tuh dari tanah liat ya. Ini PCA, polyvinyl asetat. Ada lagi PVP, polyvinyl pyrrolidone. PCA, PVP. Selulosa nih, dari mulai CMC dan keturunannya CMC, CMCNA, hidroksimetilselulosa dan seterusnya. Ini metal selulosa. Ini ada polietilen, ini pembentukan gel. Ini teorinya ya, tadi sudah di pembuatannya. Pembuatnya mudah ya, karena dia hanya mencampurkan air aja gitu ya dengan gelling agent. Tadi sudah nih humectant sebagai pelembab, ini bahan yang bisa dipilih. Gliserol juga bisa. Yang propilen glikol. Dan juga dia berfungsi sebagai pengawet. Nah, bisa ditambahkan. Jadi nggak perlu tambahin pengawet lagi dong, karena sudah ada. Dilihat konsentrasinya mencukupi atau tidak. Ini pembuatannya, ini evaluasinya sama ya. Organoleptis ada, homogenitas ada, sama kayak krim tadi. pH, viskositas, konsistensi. Nah, ini kita nggak konsistensi ya, kita resistensi panas ujinya, uji stabilitas fisik ya kita lakukan. Nah, lagi uji pelepasan zat aktif dan seterusnya. Nah, ini uji-uji yang kita lakukan di praktikum. Oke, jadi kita buktikan ya. Tadi yang nggak ada apa, Zahira, di krim? Bahan pen. Yang apa tadi, Zahira? Kita cek. Komponen pembentuk krim. Komponen. Oke. Nah, kita lihat. Zat aktif tadi di gel ada. Basis ada. Ya. Antioksidan tadi tidak ada di gel. Buffer. Tadi kelat ya? Kelat ada nggak di gel tadi? Kelating agent. Nggak ada, Ibu. Kelating agent nggak ada.
Coba lihat lagi ya. Tadi yang saya tanya, yang dijawab sama Azahira nggak ada apa? Emulsifying nggak ada. Iya, kalau di gel adanya gelling agent, bukan emulsifying agent. Ada. Ada. Jadi humectant ada, chelating agent ada, enhancer ada. Jadi komponennya sama, mirip sama krim sama gel. Cuma membedakan tadi ketika dia mau bikin krim, berarti kita pakai emulsifying agent atau kita pakai emulgator gitu kan. Nah, ketika atau basis krim. Kalau kita mau bikin gel ya kita pakai gelling agent. Jadi sama ya. Jadi tadi chelating agent itu ada di krim dan di gel. Oke, mungkin itu saja krim dan gelnya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Sebentar. Kayaknya waktunya udah habis deh kalian. Iya. Oke, absennya sudah semua terisi ya. Jadi hari ini bonus, jadi nggak pakai di absen karena udah isinya udah penuh semua. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada mau ditutup? Cukup? Oke, untuk UAS kita mirip ya sama UTS, jadi dilakukan secara offline. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.